Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, dialog khusus hadir menemani Anda pada hari ini bersama saya, Eka Arfiana Rahmawati. Tema kita pada hari ini adalah protokol kesehatan di pasar tradisional Kota Tangerang. Maka dari itu, untuk membahas tema kita pada hari ini, kita sudah terhubung dengan Ibu Titin sebagai Direktur PD Pasar Kota Tangerang. Baik, halo Ibu, apa kabar hari ini? Baik. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Apa nih Bu sebenarnya kegiatan PD Pasar Kota Tangerang atau mungkin Ibu sendiri sebagai dirut di masa pandemi seperti ini? Kegiatan saya di pandemi ini tidak berubah seperti biasanya saja. Hanya kegiatan-kegiatan itu kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kita seperti memantau, memonitoring, dan mengevaluasi kinerja di pasar-pasar. Baik, mungkin apa kegiatan di Pasar Kota Tangerang tetap berjalan di masa pandemi ini kan juga kita mengingat ya, pasar bisa menjadi klaster penyebaran COVID-19. Untuk kegiatan jual beli ini, pertama kali ada COVID-19 di Kota Tangerang, yaitu sekitar bulan Maret kalau nggak salah tanggal 14 Maret, itu kita langsung mengambil suatu kegiatan untuk mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19 di pasar. Jadi untuk memutus mata rantainya, kami tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu satu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 3M. Baik, apa sebenarnya tujuan utama kenapa pasar tetap berjalan di tengah pandemi COVID-19? Kenapa pasar tetap berjalan? Itu kan sudah keputusan dari pusat bahwa biar berjalannya ekonomi, karena mereka membutuhkan terutama adalah sembako. Jadi keperluan sehari-hari sudah dipenuhi dan perekonomian juga bisa berjalan. Baik, apakah mungkin seluruh pasar di Kota Tangerang ini tetap beroperasi atau ada bagaimana mungkin mekanismenya Bu? Kita ada pasar tradisional itu ada 10, yang 3 itu jam waktunya dari pagi sampai siang, dan yang lainnya itu dari pagi sampai sore. Kalau pasar semuanya itu beroperasi, hanya pasar-pasar yang ada di taman, yaitu pasar-pasar jajanan. Jadi pasar-pasar tradisional itu beroperasi penuh, karena pasar kita yang hanya 4 atau 5 pasar yang operasinya penuh, yang hanya siang itu adalah 3 pasar. 3 pasar itu adalah Pasar Polis, Pasar Lamadani, dan juga Pasar Cibodas. Baik, sebagai dirut pasar sendiri, apakah sidak ke pasar-pasar yang ada di Kota Tangerang mungkin tetap berjalan? Kalau dalam masa pandemi kita selalu monitoring. Jadi tidak ada artinya sidak. Sidak itu sewaktu-waktu, tapi kita tetap melaksanakan, melihat pelaksanaan protokol kesehatan itu diterapkan di pasar. Kemudian untuk mengantisipasi penyebaran COVID di pasar-pasar, itu kita melakukan dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang, yaitu melakukan pemeriksaan rapid test kepada pasar-pasar. Dan alhamdulillah hasilnya negatif. Baik, mungkin apakah ada penolakan dari pedagang atau mungkin bahkan pembeli dalam mengkampanyekan protokol kesehatan, atau mungkin ada cerita bagaimana Ibu? Kalau menolak tidak ada, mereka memang sudah mengerti tentang diwajibkannya protokol kesehatan. Tapi kadang-kadang mereka yang di pasar, terutama pedagangnya itu suka, kalau misalnya dia membuka masker, cara pemakaian maskernya aja. Kadang-kadang mungkin dia mau ngerokok, mau makan. Jadi kalau kita lagi memantau, kita untuk mensosialisasikan protokol kesehatan atau 3M, dia sering tidak menggunakan masker, atau masker, cara penggunaan maskernya pun hanya digantung. Baik, tadi kan ada program rapid test ya Bu ya. Itu mungkin siapa saja sasarannya? Apakah hanya pedagang atau pembeli atau bagaimana? Pedagang-pedagang pasar
dan pengunjung, dan di daerah wilayah situ mereka juga ingin tahu bagaimana hasil dari rapid test itu. Jadi mereka ikut di tes. Lalu bagaimana dengan hasilnya, Bu? Hasilnya pada saat pertama kali COVID itu hasilnya tidak hari itu. Jadi ada beberapa minggu kita menunggu hasil dari Puskesmas atau nanti dari Dinkes yang mengatakan bahwa pasar aman untuk pedagangnya. Baik, kalau untuk mekanisme protokol kesehatan di pasar Kota Tangerang sendiri bagaimana? Kalau kita pertama masuk, kita sudah menyiapkan thermal gun ya. Jadi sebelum masuk mereka harus menggunakan masker. Kalau dia tidak menggunakan masker, kita biasanya mengasih dan menghimbau. Kalau pertama kali terjadinya adanya COVID itu biasanya kita tidak boleh masuk, dan kita juga mencari jalan keluar masuknya arah pengunjung, dan yang keluar itu kita buat jalur khusus. Ya, itu kedua. Mereka sebelum masuk ke pasar juga kita harus cuci tangan dulu. Setelah itu baru dia bisa masuk. Dan itu juga pengunjung pada saat pertama kali COVID itu hanya dibatasi. Jadi kita di situ sudah dijaga, ada teman-teman dari PD Pasar yang menyiapkan posko di depan pasar. Dan dibantu juga dengan teman-teman dari SKPD, dari Satgas COVID. Baik, mungkin dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan juga menghindari banyak kerumunan, mungkin apakah di pasar Kota Tangerang juga menerapkan ganjil genap seperti di daerah-daerah lain, Bu? Kalau di pasar Tangerang, kita tidak menggunakan ganjil genap. Kita di sini hanya memakai jarak, kita menjaga jarak, kita garisi, itu sekitar jaga jarak 1 sampai 2 meter. Itu kita kasih boleh di tempat-tempat lain, boleh kita di situ dan tidak boleh di situ. Dan kita juga memasang tirai plastik. Mungkin dalam melaksanakan protokol kesehatan ya nih Bu ya, apakah mungkin ada sanksi tegas bagi pedagang atau pembeli yang melanggar protokol kesehatan, atau mungkin bagaimana Ibu? Kalau sanksi, kalau di pedagang ya tidak, tapi kita memberikan teguran, dan besoknya kita misalnya dia masih seperti itu aja, ya kita himbau, Bapak lebih baik tidak usah berdagang. Kalau lebih baik di luar saja, dan kalau mau merokok di ruangan yang steril gitu, tidak hanya di tempat dagangannya. Baik, baik Ibu, tahan dulu sebentar Ibu ya. Baik pemirsa, tahan dulu sebentar. Dan pastinya kalian jangan kemana-mana dulu, tetap di Dialog Khusus.